adik-adik, selamat pagi. Adik-adik sudah mandi nggak? Wah, sudah ya. Lausa juga nih sudah mandi, sudah rapi, sudah siap untuk ibadah. Sebelum kita mulai, Lausa mau tanya-tanya dulu nih. Adik-adik, tadi waktu bangun tidur, adik-adik ngapain aja? Apa? Oh, ada yang bilang, Lausa tadi waktu saya bangun tidur, saya bantuin mami membersihkan tempat tidur. Wow, hebat sekali. Apa? Oh, ada yang bilang, Lausa tadi saya bangun tidur, saya langsung minum susu yang sudah disediakan sama mama. Apa? Oh, ada juga yang bilang, saya tadi disediakan mama itu roti bakar, nasi goreng, nasi kuning. Wah, enaknya. Lausa mau tanya. Apa? Oh, masih ada yang mau jawab. Katanya, Lausa tadi saya waktu bangun tidur langsung ambil mobil-mobilan, langsung brum 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 brum, langsung main mobil-mobil. Nah, tadi adik-adik kan sudah jawab ya. Sekarang Lausa kasih pertanyaan lagi. Ada nggak yang tadi pagi bangun tidur sebelum melakukan itu semua berdoa dulu? Ada nggak? Wah, ada ya. Ada juga yang tidak. Nah, adik-adik yang tidak berdoa, mulai besok harus berdoa ya. Jadi kalau bangun tidur, bangun dari tempat tidur, sebelum turun adik-adik berdoa dulu. Terus bilang begini sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya untuk pagi ini sudah bangunkan saya. Saya bersyukur kepadamu. Oke, adik-adik yang hebat. Nah, sebelum kita mulai, Lausa minta adik-adik semua berdiri. Ayo semuanya berdiri. Sudah berdiri? Itu ada yang belum berdiri? 1, 2 orang. Ayo berdiri semuanya. Yes, sudah mantap. Nah, karena kita sudah berdiri semua, Lausa minta adik-adik ikuti Lausa ya. Tangannya semua seperti ini. Hebat sekali anak-anak Tuhan. Oke, kita mulai ya. Buka tutup, buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, buka tutup, tangan di pipi. Buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, tangan dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih karena sudah menjaga kami. Tuhan, sekarang kami mau bersyukur, kami mau ibadah, Tuhan berkati. Tolong berikan sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Berdiri. Oke deh. Nah, kita akan sama-sama menyanyi lagu yang dinyanyikan waktu HUT Komisi Anak. Ada yang masih ingat? Ada syairnya yang berkata, tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan, besar imanku semakin besar karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu itu dengan semangat. Tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan, besar imanku semakin besar karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan,
besar, besar, besar. Imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus ku jadi hebat. Karena Dia hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus ku jadi hebat. Karena Dia hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus ku jadi hebat. Karena Dia hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya boleh duduk. Dan kita akan sama-sama menyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbunga lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Silakan Lause, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai, shalom, selamat pagi. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung mau tanya, kalau kita lagi ibadah bisa jalan-jalan nggak? Bisa sambil makan nggak? Tidak ya. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus duduk tenang supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Ayo
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bagaimana sikap doanya? Ayo, sikap doanya bagaimana? Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali hari ini kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh duduk tenang sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus tolong Lause ini yang akan bercerita, berikan hikmat daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Lause punya apa ini? Ada yang tahu apa ini? Lause punya banyak sayur. Hari ini kita akan lihat di Alkitab. Ada 4 orang dengan hanya makan sayur dan minum air putih, mereka bisa sehat, mereka bisa pintar. Wih, kenapa bisa? Wah, dengan makan sayur dan minum air putih, mereka bisa sehat, mereka bisa pintar, Lause. Kan kalau kita mau pintar kan harus makan banyak juga protein, harus makan ayam, makan daging. Wah, kenapa bisa ya? Ayo kita lihat di video berikut ini. Kita lihat ya sama-sama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem untuk mengepung kota itu. Menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsyazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu."
Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Pada tahun ketiga Raja Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Raja Babel, Raja Nebukadnezar menyerang ke Yehuda, dan bangsa Israel kalah di tangan Raja Nebukadnezar. Orang Israel itu kan kesayangan Tuhan, kenapa bisa kalah? Kita pasti heran, apakah Tuhan sudah tidak sayang sama orang Israel sehingga mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar? Ternyata waktu itu bangsa Israel banyak yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa lain. Mereka percaya pada dukun-dukun, percaya pada ahli-ahli sihir. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan Raja Nebukadnezar. Sehingga waktu Raja Nebukadnezar menyerang Yehuda, rajanya ditawan dan banyak orang-orang ditangkap dan dibawa ke negara Babel, dan di situ mereka ditawan. Bukan cuma raja dan orang-orang bangsawan yang ditawan. Ternyata Raja Nebukadnezar mengambil juga perkakas-perkakas dari bait Allah dan dibawa ke Sinear, ke rumah dewanya bangsa Babel. Raja Babel kemudian menyuruh Aspenas, kepala kerajaannya, untuk apa? Untuk memilih beberapa orang dari keturunan raja, orang-orang bangsawan, yang orang-orang yang tidak bercela, yang bagus perawakannya, yang pintar. Untuk apa? Untuk dididik selama 3 tahun. Mereka disekolahkan supaya mereka bisa apa? Mereka bisa bahasa Babel, mereka pintar hitung-hitungan, mereka pintar berhikmat. Terus mereka apa? Kalau mereka sudah selesai sekolah selama 3 tahun, mereka akan bekerja di kerajaannya Raja Babel. Bukan cuma itu, selama mereka bersekolah selama 3 tahun itu, raja memutuskan apa? Supaya mereka juga makan dan minum sesuai dengan apa yang raja makan dan minum. Jadi kalau rajanya makan daging, mereka yang terpilih itu juga makan daging. Jadi semua hidangan yang raja makan itu juga yang mereka makan setiap hari. Bayangkan, makanan raja pasti enak-enak ya. Pasti mereka merasa, wah, yang terpilih ini, wah, kita akan makan enak. Karena apa? Karena kita akan makan hidangan yang dimakan oleh raja. Ya, dari antara orang-orang yang terpilih tersebut ternyata ada 4 orang, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. 4 orang ini memilih untuk tidak makan hidangan raja tersebut. Mereka meminta supaya mereka hanya diberikan sayur-sayuran dan
putih saja. Kenapa mereka minta sayur-sayuran dan air putih saja? Oh, karena mereka berpikir, karena mereka tahu hidangan raja tersebut sebelum dihidangkan itu mereka sudah mempersembahkan ke dewa-dewanya mereka. Jadi Daniel dan 3 temannya, mereka berempat memilih untuk tidak menajiskan diri mereka, karena mereka memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Allahnya mereka. Jadi mereka tidak mau makan hidangan yang sudah dipersembahkan kepada dewa orang Babel. Tapi pegawai istana takut. Jangan sampai karena Daniel dan teman-temannya dikasih sayur dan air putih saja, mereka jadi kurus dan loyo. Akhirnya Daniel bilang begini, cobalah dalam 10 hari. Jika dalam 10 hari kami cuma makan sayur dan minum air putih dan ternyata tubuh kami menjadi kurus dan loyo, maka kami akan memakan hidangan raja tersebut. Dan ternyata setelah 10 hari, ternyata perawakan 4 orang ini ternyata mereka lebih gemuk dan lebih sehat dibandingkan dengan yang lain yang makan hidangan raja. Sehingga mereka seterusnya mereka diberikan sayur dan minum air putih. Akhirnya ke-4 orang itu Tuhan berikan apa? Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, sehingga mereka setelah lewat 3 tahun masa pendidikan itu, ketika Raja Nebukadnezar memanggil mereka semua untuk bertanya-tanya, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas, mereka 10 kali lebih pintar dibandingkan yang lain. Tuhan memberikan mereka hikmat dan kepandaian. Tuhan memberikan kepada Daniel juga hikmat untuk boleh mengartikan mimpi. Ternyata kesetiaan mereka untuk memilih taat dan setia kepada Tuhan, tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa lain, Tuhan mengganjar kesetiaan mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Jadi walaupun mereka cuma makan sayur dan minum air putih, karena Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kepandaian, Tuhan berikan kecerdasan, sehingga mereka jadi 10 kali lebih pintar dibandingkan orang-orang lain. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal pasal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan akan memberikan kami hikmat. Tuhan akan memberikan kami kepandaian jika kami memilih untuk setia dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh menghargai apapun juga yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan, mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang walaupun orang lain mungkin tidak taat pada Tuhan, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sehingga Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dadah.